Kalian tampilkan data dari pendahulu Wanes. Mana ajaran Wanes yang sesuai dengan kitab suci? Silakan tampilkan. Cara mencela saya tidak melayani, ya. Kalau hanya menghina Allah Tritunggal ini salah, Allah Tritunggal ini salah dan lain-lain, kamu kasih data, ya. Oke Bapak Ibu, ini sambil saya buka juga ini ya dokumen ya, karena sinyalnya agak sedikit mandek ya. Harap bersabar ya Bapak Ibu, ini sambil saya buka juga apa namanya itu kitab suci tadi ya, saya mau tampilkan. Oke, mari kita membahas nantinya, oke. Tapi masih belum naik ininya ya. Kita pelan-pelan saja. Oke, baik. Kita ya, oke Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah tampil ininya ayatnya. Oh, belum juga ya. Aduh, mohon diberitahukan apa suara saya terdengar ya Bapak Ibu. Kok tidak lancar ya? Kok tidak lancar ya? Oke, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Ini saya bingung ini karena tidak terbuka kitab sucinya. Oke, sudah terbuka nih, ya udah ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini tanpa eksegese ya. Tapi kita lihat saja apa kata Injil Yohanes mengenai siapa diri Yesus dan siapa diri Bapa. Ya. Oke, mari kita lihat. Ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Dari ayat kitab suci ya, sekarang apakah benar yang diajarkan Yohanes itu semuanya sama? Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus, Bapa sama dengan Roh Kudus dan lain-lain, ya. Mari kita lihat. Ya. Oke. Nah, ini. Ya. Bapak Ibu, kita baca pelan-pelan, ya. Mari kita lihat nanti bagaimana keterpisahan pribadi Sang Firman dengan Allah Bapa. Dan bagaimana kita mengakui kealahan Sang Firman tanpa harus ya menyamanyamakan. Mengatakan Bapa itu sama dengan Yesus, Yesus itu sama dengan Bapa, Roh Kudus itu sama dengan Yesus, Roh Kudus itu sama dengan Bapa. Mari kita lihat. Dikatakan di situ, ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan stop sampai di sini Bapak Ibu. Kalau Anda stop sampai di sini, Anda akan menyamakan. Tapi ayat ini tidak menyamakan. Kenapa? Kata bersama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Kalau bersama-sama berarti pribadinya, eksistensinya itu berbeda. Bukan eksistensinya, sorry. Berarti dia berbeda dengan pribadi Allah. Dia adalah firman Allah. Nah, karena dia firman Allah, maka dia disebut sebagai Allah. Maka dikatakan di situ, dan firman itu adalah Allah. Oke? Tadinya dia pribadinya tidak
Satu dalam arti dia tidak, ya dalam arti seperti yang dipahami HTD, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Mengapa tidak satu dengan pemikiran sama dengan tadi? Firman Allah itu kan berdiam dalam diri Allah. Firman Allah itu kan berdiam dalam diri Allah. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Allah. Karena dia eksistensinya sama dengan Allah sendiri. Suara Degias ofisial itu kan diam dalam diri Degias ofisial. Makanya ini dapat disebut suara Degias ofisial. Tetapi ada waktu di mana firman Allah itu digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Dikatakan di situ ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, bersama-sama dengan Allah. Setelah dia bersama-sama dengan Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu melalui dia. Dia itu siapa? Melalui firman. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, siapa yang menjadikan itu? Seperti juga ayat-ayat kitab suci lain, Bapak Ibu, Allah telah menjadikan segala sesuatu di dalam dia. Kalau tidak salah adanya itu di 1 Korintus ya, di mana judulnya itu mengenai Yesus adalah gambaran Allah. Ya, Yesus adalah gambaran Allah. Itu. Nah, nanti kita buka juga itu ya. Dikatakan nanti dia adalah pendahulu dari segala ciptaan. Nah, ini nanti juga sering dipakai oleh aliran saksi Yehova, ya. Oke. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa yang bersama-sama dengan Allah? Ya, firman-Nya itu. Nah, firman-Nya itu karena dia bersama-sama dengan Allah, dia hakikatnya sama dengan Allah. Sama kekalnya, sama keberadaannya. Tetapi firman Allah ini ya menciptakan segala sesuatu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung ke bagian ayat yang selanjutnya. Kalau yang bagian ini menceritakan tentang datang yang bernama Yohanes. Kita langsung kepada bagian ayat 11. Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang datang? Nanti kita bisa lihat di sini. Tetapi semua orang menerimanya, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lalu dikatakan apa di sini? Firman. Nah, di sini sudah jelaskan yang menjadi manusia itu yang siapa? Coba Bapak Ibu yang ada di live chat membaca itu. Coba dibaca. Silakan yang Wanes baca coba. Siapa yang menjadi manusia? Anda mengatakan Allah Bapa kan? Itu ada nggak di situ Allah Bapa yang menjadi manusia? Saya tahan di sini dulu Bapak Ibu, mari kita lihat. Di mana dasar mereka yang mengatakan Allah Bapa yang menjadi manusia? Di mana dasar mereka menyamakan? Di mana dasar mereka menyamakan Yesus sama dengan Bapa? Dikatakan di situ, saya baca pelan-pelan kepada Anda penganut-penganut oneness dan penganut-penganut yang katanya Unitarian. Kitab suci sendiri membantah isi ajaranmu.
Sediakan dulu materimu baru saya angkat. Jika tidak, saya tidak akan angkat. Ya. Sediakan dulu materi kepada Anda di situ. Sudah siapkah materi Anda? Jadi ketika Anda ngomong, Anda share screen di sini. Ya. Oke, sekarang sudah bagus suara saya belum, Pak? Pak Katolik agamaku. Oh, suaranya pelan ya. Oke. Sekarang sudah terdengar kali ya. Tadi memang terganggu sedikit. Oke. Jadi kalau Anda meminta link, siapkan dulu materimu. Kalau Anda hanya ngomong nanti tidak ada materi, maka saya tidak akan menanggapi. Ya, tidak akan menanggapi. Oke, mari kita lihat perlahan-lahan. Oke, lagi ya. Oke, sudah terdengar jelas ya. Oke, saya baca. Yang menjadi manusia itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. HTD tadi mengatakan kalau kita menyebut Yesus itu putra, kata lo berarti kitab suci yang Anda sesatkan dong. Pengikut-pengikut HTD, kitab suci yang kalian sesatkan loh. Luar biasa kalian ini ya. Kalian sesatkan kitab suci itu loh, disebut anak tunggal Bapa loh. Berarti kalau saya sebut sebagai putra Allah, Anda mengatakan sesat, berarti kitab suci ini yang sesat. Ngawur aja kalian.